termasuk Yehezkiel pasal 23 ayat 3. Latar belakang munculnya pertanyaan ini karena sebelumnya saya sampaikan di kitab 2 Petrus pasal pertama ayat 20-21 bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, kurang lebih 40 orang, itu adalah firman Tuhan ya murni 100%. Kenapa? Karena waktu mereka menulis, mereka hanyalah sebagai alat Tuhan. Namun waktu mereka menulis dengan kesadaran dan ciri khas mereka masing-masing, latar belakang mereka masing-masing, tetapi dengan dorongan Roh Kudus ya, atau Tuhan ya mengilhami mereka dengan dorongan Roh Kudus ya, sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tuliskan itu 100% adalah firman Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah saya buat video itu, lalu muncul pertanyaan ini, termasuk Yehezkiel pasal 23 ayat 3. Nah, kita lihat dulu apa isi daripada Yehezkiel pasal 23 ayat 3. Nah, di sini dikatakan mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, saya mengerti apa maksud daripada orang yang bertanya ini. Ya, dia mau perlihatkan, lihat ya kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang penuh negatif ya, dan dia mau mengatakan, wah ini bukan firman Tuhan. Kenapa sampai ada kalimat-kalimat negatif ini? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Pertama, saya sebenarnya tidak mau menjawab pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang bodoh ataupun yang tidak ada gunanya. Nah, tetapi kali ini saya mau jawab ya, supaya selanjutnya tidak ada lagi muncul pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti begini. Nah, yang harus kita ketahui dulu ya, bahwa orang yang bertanya ini kelihatan yang ada dalam pikirannya adalah hal negatif. Ya, sekali lagi, yang ada dalam pikirannya adalah hal-hal negatif ataupun pornografi ya. Jadi langsung connect dia dengan kalimat-kalimat begini. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah orang yang bertanya ini hanya mencopot ayat tertentu ya, tanpa melihat konteks ataupun keseluruhan apa maksud daripada ayat firman Tuhan itu. Dia hanya mencopot saja ya, dan lalu dia cari kesalahan untuk menyerang ya orang Kristen. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat besar ataupun kebodohan saya katakan. Nah, jadi apa maksud daripada Yehezkiel pasal 23 ayat 3 di sini? Di sini firman Tuhan di sini bukan sedang membahas ya pornografi untuk mau mengajarkan pornografi, bukan seperti isi pemikiranmu. Ya, makanya jangan ya selalu memikirkan hal-hal negatif. Itulah akibatnya. Ya, langsung connect ya, ketika kamu membaca ayat ini kamu langsung berpikirnya hal-hal negatif. Ya, itu adalah kesalahan besar. Nah, jadi apa maksudnya daripada Yehezkiel pasal 23 ini? Nah, kalau kita melihat ya, konteksnya di sini Tuhan sedang memberikan nubuatan kepada Nabi Yehezkiel tentang ya, kejahatan orang Israel dan hukuman yang akan datang kepada mereka. Apakah kejahatan orang Israel itu? Yaitu mereka pergi menyembah berhala, ya, menyembah berhala seperti orang Kanaan, orang Asyur, orang Babel, dan juga orang Mesir. Dan juga ya mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti orang-orang yang tidak percaya ya dalam kehidupan sosial mereka, seperti tidak ada belas kasihan. Mereka juga ya rela ataupun ya bisa menumpahkan darah orang begitu saja. Nah, itu adalah kejahatan bagi Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan menggambarkan ya di Yehezkiel pasal 23 ini Tuhan menggambarkan seperti apakah jahatnya orang Israel dan hukuman yang akan datang kepada mereka. Dan di sini Tuhan menggambarkan seperti dua saudara perempuan ya, di mana mereka pergi bersundal ya, mereka berzina. Nah, ini dua perempuan yang bersaudara ini yang pergi berzina itu menggambarkan ya Samaria dan Yerusalem. Samaria mewakili Israel bagian utara dan Yerusalem mewakili Israel bagian selatan. Jadi seluruhnya ya kerajaan Israel. Dan kita melihat Tuhan mengatakan bahwa ya mereka ini, dua perempuan ini ya, mereka itu sejak masa mudanya pergi bersundal di Mesir. Nah, ini memiliki makna rohani. Ini hanya gambaran ya, betapa jahatnya orang Israel. Nah, ini menggambarkan orang Israel sejak dari Mesir. Mereka itu pergi
ya ikut-ikutan ya melakukan hal yang jahat ya dengan menyembah berhala. Ya, masih ingat waktu di padang gurun ketika Musa berada di atas gunung, lalu mereka pikir, oh Musa tidak kembali, baiklah kita buat ya dari anak lembu emas lalu kita sembah, jadikan berhala. Nah, dari mana mereka tahu itu? Ya dari Mesir. Ya, mereka ikut-ikutan. Lalu Tuhan mau mengatakan setelah mereka ya bersundal ya di Mesir ataupun mengikuti ya kejahatan orang Mesir, mereka juga tidak bertobat. Mereka juga pergi bersundal lagi kepada Asyur, lalu bersundal kepada Babel. Ya, artinya apa? Orang Israel ya, mereka juga ikut-ikutan pergi menyembah berhala orang Asyur, orang Babel, dan orang Kanaan, bahkan mengikuti kejahatan mereka. Jadi ini hanyalah gambaran betapa jahatnya orang Israel itu di hadapan Tuhan. Mereka berzina secara rohani. Ya, digambarkan seperti dua perempuan yang bersaudara pergi berzina. Ya, mereka berzina. Makanya di sini dikatakan ya apa ya yang akan dilakukan orang yang berzina. Ya, saya rasa kita tahu secara dewasa. Nah, Tuhan mau menekankan begitulah jahatnya orang Israel. Jadi kamu jangan langsung berpikiran negatif, hanya berpikir pornografi. Nah, itulah kesalahanmu, itulah ciri khasmu, ya kelihatan kamu di sini. Ya, jadi kamu hanya memikirkan hal-hal negatif. Kamu tidak membaca apa maksud daripada ayat itu. Nah, jadi sekali lagi ini hanya mau menggambarkan ya bahwa orang Israel itu begitu jahat dan Tuhan akan menghukum. Nanti kita melihat di akhir pasal 23 Tuhan nyatakan hukuman bagi mereka. Nah, seperti perempuan yang pergi bersundal ataupun berzina itu begitu jahat ya, itu berkhianat ya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan murka dan akan hukum mereka. Nah, itulah isi daripada Yeskiel pasal 23. Sekali lagi, jangan berpikiran negatif saja. Lalu yang kedua, jangan kutip-kutip ayat saja tanpa melihat konteksnya, apa isinya, apa maksudnya. Orang Israel dan orang Kristen baca Yeskiel pasal 23 ini, mereka itu tidak berpikir hal pornografi. Ya, karena itu hanya gambaran Tuhan mau menekankan hal yang rohani atau maksud lain. Itu begitu jahatnya orang Israel seperti perempuan bersundal pada saat itu, ya di zaman Yeskiel. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan berdasarkan ajaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Amin.